I think she knows it. I know. I know. What is it then? You want to marry a bule? Hi everyone, it's Uzla here. So today I'm with my friend. Hi. A disclaimer, di video ini kita bakal campur-campur aja ngomongnya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Because I use campur-campur. So what we're gonna do today is talk about our academic life in HIUI or International Relations Universitas Indonesia. Apa aja yang kita pelajarin, terus gimana kita masuk HIUI, kenapa kita milih HIUI juga, dan nanti di akhir kita bakal ngasih tips untuk yang mau masuk HIUI. So we're gonna start with the first one, which is how we got into HIUI. Kita masuk HIUI lewat jalur apa? Nah, kalau aku masuknya dari jalur SNMPTN, dan kalau Dinda, Aku dari SBMPTN. jadi kita bisa ngasih dua perspektif yang beda nih. Tapi untuk ngomongin lebih lanjutnya tentang gimana kita masuk HI, itu nanti kita di akhir when we talk about the tips for those who want to get into HIUI juga. Jadi after this we're just gonna jump into the next one, which is kenapa masuk HIUI. Kenapa, Din? Kalau aku personally awalnya nggak tahu mau masuk mana. Terus sebenarnya yang pilihin aku masuk HIUI itu kakak aku. Karena dulu kan aku dari international school and I don't really keep up with Indo uni gitu, kayak cara masuknya. Sebenarnya motivasinya apa ya? I see that international relations is wide. Topik yang dibahasnya itu luas dan kayak bisa nyambung ke mana aja gitu loh maksudnya. Karena kan kita belajarnya banyak kan Zlah ya. Terus the thing that aku dulu pikir itu kita bakal belajar banyak bahasa karena aku suka belajar bahasa. And it turns out not quite exactly like that. Nah ternyata kalau di HIUI itu gak terlalu belajar banyak bahasa gitu. Sebenarnya bisa sih belajar bahasa, it's optional tapi. Iya benar. Tapi kan kalau misalnya di universitas lain misalnya tuh masuk ke SKS yang wajib itu loh. Kalau lo gimana? Kalau aku, kenapa aku milih buat masuk HI, terutama di HIUI? Jadi sebenarnya aku tuh udah pengen banget masuk HI dari SMP. Karena dulu tuh aku pengen banget keluar negeri. Sebenarnya gitu aja, kayak simple aja alasannya aku pengen bisa sering keluar negeri gitu. Tapi di SMA juga aku jadinya karena di IPA, aku sempet pengen kehutanan, terus aku pengen astronomi juga. Tapi once I found out that I'm not really into physics nor biology, I decided to just go back into what I've always wanted. Pas di kelas 12, balik lagi deh semua keinginan aku buat masuk HI. Sebenarnya ini alasan yang receh, tapi a lot of my friends know this. The reason why I want to pursue, I think she knows it. I know. What is it then? You want to marry a bule? This is gonna be displayed on my channel. I'm so sorry. I'm not into white supremacy or something. Okay, so we're gonna dive deeper into the academics life of HIUI. Apa aja yang dipelajarin, kayak gimana kuliah di HIUI itu. Jadi, 2 semester awal belum terlalu kerasa kayak HIUI. Jadi kita masuk tuh kayak anak FISIP bukan anak HI. Karena yang dipelajarin mostly matkul fakultas, jadi kayak pengantar sosiologi, pengantar antropologi, politik, dan lain. Cuman kita juga belajar satu matkul HI di semester 1 dan satu matkul HI di semester 2. Apa aja tuh, Din, matkulnya? Jadi semester 1 itu ada namanya Dinamika Hubungan Internasional Pasca 1945. That's basically talking about history, World War II, Cold War. World War I dibahas gak ya waktu itu? Lupa, gue cuma inget Hiroshima. Pokoknya sekitar World War II, Cold War, terus belajar peta buta juga. Yeah, it's actually very fun and I still have my map here. I use online though. Terus habis itu masuk ke semester 2 juga lebih banyak matkul FISIP-nya ya Zah? Tapi ada satu matkul HI-nya yang emang kerasa HI banget sih. Semester 2 ada satu matkul HI juga, namanya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Kalau di HIUI itu Pengantar Ilmu Hubungan Internasionalnya masuk di semester 2. Cuman kalau di universitas lain itu udah dari semester 1 dapat PIHI-nya. Jadi di PIHI kita belajar apa aja sih Zlah?
Kita belajar kayak pemikiran dari para teoris yang berhubungan sama ilmu hubungan internasional itu sendiri. Jadi kayak ada Thucydides, Adam Smith, Robert Sun Cohen, Tzu, Joseph Nye. Kautilya gitu-gitu. Lanjut semester yang katanya semester jahanam di HI UI. Ya lumayan sih, lumayan. Lumayan, belum. Maksudnya itu kayak paling mengagetkan aja gitu. Kayak ini semester 1, ini semester 2, tiba-tiba begini semester 3. Iya benar-benar. Jadi semester 3 itu kebalikannya dari semester 1-2. Jadi matkul fisiknya cuma 1. Ya cuma dikit lah intinya ya. Jadi semester 3 tuh ada diplomasi modern, institusi internasional, terus politik internasional, teori hubungan internasional, sama ada yang ambil Dimensi normatif dalam hubungan internasional. Jadi itu kayak hukum internasional tapi dari perspektif HI-nya. juga ada diplomasi modern tuh ya ngomongin apa ya sebenarnya bagaimana sih diplomasi di dunia kontemporer ini gitu, melibatkan apa aja gitu-gitu. Terus kalau institusi internasional ini sebenarnya penting banget sih karena institusi internasional tuh sangat berpengaruh gitu loh bahkan bagi negara-negara dalam mengambil keputusannya gitu kan. Din, kamu neoliberal ya? Enggak loh, realis. Penting banget kayaknya institusi. Nggak deh, aku hipokrit. Oke. Terus politik internasional Bahas kayak kebijakan-kebijakan yang diambil sama negara sih, yang tentang kayak perang, nuklir, kebijakan yang diambil sama suatu negara berhubungan dengan negara lain. Terus yang terakhir teori THI. tawa dong. Jadi gini, sebenarnya THI ini di tahun-tahun sebelumnya dipisah jadi 2 semester, di semester 3 SKS, di semester 4 3 SKS. Tiba-tiba Kurikulum baru kita. digabung jadi 6 SKS. Jadi itu istilahnya jadi matkul terberat semester itu karena 6 SKS dan belajar teori-teori HI gitu. Tapi sebenarnya seru sih ya Zul ya. Banyak insight baru yang kita sebenarnya sebelum-sebelumnya belum dapat. Kita sebenarnya itu agak overwhelmed sama banyaknya teori, tapi ngebuka perspektif banget juga gitu. So it's actually fun, cuman menantang, challenging. Since we're only in the 4th term now, so we can only talk about semester 4 tuh kayak cuman penjelasan singkatnya aja karena kita belum selesai. So we have analisis kebijakan luar negeri, basically 3 teori tentang kayak peminatannya di HUI gitu sih. Jadi keamanan internasional, terus teori ekonomi politik internasional, dan masyarakat transnasional. Terus ada juga matkul tentang globalisasi. Ada juga dinamika kekuatan global lah. HI itu lebih banyak ngelihat ke state. Meanwhile, kalau masyarakat transnasional lihat langsung ke individu dan masyarakat, dan interaksi antar negara itu karena nggak cuman antara pemerintah aja, tapi juga mencakup interaksi masyarakat juga. So the next thing that we're gonna talk about is the prospect of life after HIUI. Setelah lulus, kita bisa jadi apa aja, kerjanya kayak gimana. What people know usually is Kementerian Luar Negeri, Diplomat. those kind of things. Tapi sebenarnya banyak banget kesempatan kerja di tempat-tempat lain. Bisa juga kayak langsung di badan-badan internasionalnya. Banyak sih, ada yang masuk ke Interpol, World Bank gitu-gitu. Karena tadi aku bilang kan di HI nge-cover pelajaran-pelajaran lain, matkul-matkul lain. Jadi kayak bisa masuk kemana aja, misal ke media bisa. Terus banyak juga kating-kating kita yang baru lulus masuk ke startup ya. Ada juga yang masuk ke consulting group kayak BCG, McKinsey, kan lagi banyak ya, lagi nge-hype tuh. Jadi sebenarnya bisa kemana aja gitu. Okay, so we're finally in the very last part of this video, which is the tips to get into HIUI. Yang dekat-dekat ini kan SBM nih. Oh, SBM dulu. Ya, jadi sistem SBM-nya waktu tahun kita 2018 tuh agak beda sama SBM tahun sekarang ya. Karena kan tahun sekarang udah UTBK dan udah bisa lihat skornya itu. Tapi kalau menurutku itu nggak masalah-masalah amat karena kekeh aja gitu istilahnya sama kepengennya apa gitu. Jangan ragu-ragu kayak misal kalau udah tetepin mau HIUI ya udah HIUI gitu. Jangan lupa juga buat belajarnya tuh bener-bener kenceng gitu. Sebenarnya ini gak cuma buat HIUI sih. Kalau dulu aku sampai nangis-nangis di tempat les. Belajarnya tuh bener-bener diulang-ulang terus. The more you repeat it to yourself, your brain lebih meresap gitu. I think that's my tip. Sebenarnya aku tuh agak bingung kalau misalkan tips SNM. Soalnya kan orang-orang bilang
ini tuh hoki-hokian aja gitu ya. Tapi sebenarnya you can actually memperluas kesempatan kamu di SNMPTN with your own actions gitu. Jadi dari semester awal di SMA tinggiin nilai, pokoknya jangan kendor aja gitu. Jadi dari semester awal tuh ya udah ambis aja. Emang aneh sih kalau misalkan ambis dari awal, kan SMA tuh masa-masa indah gitu ya. Tapi kayak ya nggak apa-apa kan kalau misalkan masa-masa indah sekalian masa-masa berusaha untuk mendapatkan masa depan yang kamu mau. Jadi ya udah dari semester awal tuh usahain tinggiin nilai, try your best to get the high score as possible. Tapi what's also important is to show the committee of SNMPTN that you actually want to get into this major. Nah, gimana cara nunjukinnya? Itu mungkin kalau dari pengalaman aku lewat sertifikat. Jadi sertifikat dari kegiatan yang kamu ikutin, apakah it's aligned with the major that you want to get into. Misalnya kalau HIUI aku sempat ikut MUN, walaupun aku nggak menang, ya udah aku tetap masukin juga. So the point is go for it if you want it, but also be realistic by studying your best. Kalau pengen bener-bener pengen HIUI, belajarnya yang giat. Jangan lupa berdoa juga, tetepin aja kalau pengen HIUI gitu. Thank you for watching and I'll get back to you later. Bye!